Setelah hujan reda, Arum membawa Lebas ke rumahnya untuk singgah sebentar. Pemuda Jakarta itu cukup takjub melihat rumah dokter cantik yang berada di tengah sawah dan kebun. Saat membuka pintu rumah, air hujan yang membasahi lantai menyambut dengan sumringah. Arum langsung mengambil tangga bambu untuk menggeser genteng yang miring tersapu angin. Lebas sampai kebingungan sendiri harus bagaimana untuk membantu dokter cantik yang semua serba bisa dilakukan. Arum meminta Lebas untuk mengambil alat pel di dapur untukkan lantai rumah. Lebas benar-benar tak tahu bagaimana membersihkan lantai yang basah. Ia justru meratakan air itu ke segala penjuru rumah. Bahkan Arum sampai tergelak cekikikan melihat tingkah lucu pemuda Jakarta yang seumur hidup belum pernah mengepel lantai sendiri. Gadis itu langsung merebut alat pel dari tangan Lebas dan menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri. Setelah beres, Arum menggoreng tempe untuk dimakan dengan nasi hangat dan sambal. Udara dingin selepas malam hujan itu membuat suasana syahdu dan mengharu biru. Di kesempatan itu, Arum menceritakan kondisi ibunya Rukayah yang sedang sakit keras. Rukayah harus rutin minum obat dan banyak istirahat. Setelah maghrib, Rukayah sudah terlelap tidur dan terbangun di pagi hari. Ia tidak akan mendengar semua percakapan mereka berdua di depan rumah. Setelah menikah, Rukayah bekerja jadi tukang jahit. Ia banyak menerima pesanan jahitan di rumah. Selain itu, Rukayah juga tak sungkan untuk bekerja di pasar berjualan pakaian. Biasanya, Rukayah mengambil batik dari Solo dan dijual di kota M itu. Semua pekerjaan pernah dilakoni sang ibu agar anak gadisnya bisa jadi dokter. Selesai makan, mereka berdua kembali membaca catatan Suraya yang terhenti di tengah jalan. Dalam tulisan itu, Suraya mengungkapkan kegudahannya karena waktu cepat berlalu dan tahun berganti. Untuk menyambut tahun baru, karyawan pabrik mengadakan pesta kembang api bersama. Rukayah tampak sibuk membakar jagung sementara yang lain asik menyalakan kembang api. Raya menemani Rukayah dan Purwanti bermain kembang api sementara Dasya hanya duduk termenung di kursi rotan. Tampaknya gadis kereta itu sedang menulis catatan di buku kecilnya. Rumaisa menghampiri anak gadisnya yang sebentar lagi akan dinikahi oleh perwira. Ia menasihati Dasya untuk ikut berbaur dengan orang lain dan jangan sering menyendiri terutama saat sudah menikah nanti. Rumaisa memberi kabar jika Seno akan segera pindah tugas ke kota mereka agar bisa dekat dengan Dasya. Seno bahkan mengungkapkan jika ia sengaja pindah agar Dasya tidak kesepian dan bisa sering mengunjungi ayah ibunya. Dasya melenggang pergi seolah tak tertarik membicarakan Seno Aji. Raya yang membantu mengupas jagung memperhatikan gadis pujaannya yang kini termenung di gerbang masuk rumah. Tiba-tiba saja mobil sang perwira berhenti di depannya. Seno turun dari mobil untuk menyapa calon istri cantiknya. Kedatangan Seno membuat Raya terbakar api cemburu, namun ia menahan sekuat hati. Ia memilih untuk duduk bersama pria lain yang asik bermain kartu. Sementara itu, Dasya melangkah bersama Seno bak pasangan idaman Romeo Juliet. Rupanya, Seno sengaja mampir ke rumah calonnya karena baru saja menyelesaikan tugas di kota M. Setelah mampir dari Solo, Seno tak lupa memberikan oleh-oleh batik sutra asli berkualitas tinggi. Dasya hanya tertunduk sembari menolak pemberian tunangannya sendiri. Tanpa ada angin dan hujan, Dasya dengan tegas mengatakan jika ia tak bisa dipersunting Seno. Ia menolak terang-terangan untuk jadi istri perwira. Seno menahan kemarahan dalam dada, namun ia mencoba mengulangi pertanyaan yang sama apa yang sebenarnya dikatakan Dasya. Gadis ayu rupawan itu justru berkata jika ia tidak memiliki perasaan cinta pada Seno. Dasya menatap ke arah Raya seolah menunjukkan betapa kuat rasa cinta yang ia berikan untuknya. Seno pun langsung memahami hal itu. Meski amarah masih membara, ia memilih untuk pergi dan mundur secara baik-baik. Tatapan Seno pada Suraya tak pernah sebenci malam itu. Idrus dan Rumaisa merasa gagal jadi orang tua. Mereka merasa salah dalam mendidik putri pertama. Idrus ketar-ketir harus beralasan apa dengan calon besannya yang juga pebisnis rokok kereta andalan di kota Solo. Dasya bersimpuh di depan ibunya sembari berkata jika ia mencintai pria lain. Mendengar hal itu, Suraya ikut bersimpuh di hadapan sang majikan. Ia meminta maaf karena telah mencintai Jengyah, majikannya sendiri. Dasya tak bisa mengelak perasaan cintanya lagi. Ia menerima Suraya dan meminta izin untuk dinikahkan dengannya. Idrus dan Rumaisa makin pusing tujuh keliling. Majikan yang menikahi pelayan ibarat aib besar yang mencoreng citra baik keluarga. Mereka tak tahu harus disembunyikan di mana nama keluarga Idrus Muria.
Pernikahan antara majikan dan pelayan juga sering dianggap sebagai balai yang bisa meruntuhkan kejayaan. Idrus memaksa Dasya untuk menguji diri dalam kamar, sementara Suraya langsung diusir dari kediamannya. Dua insan muda itu hanya bergeming. Meski berat melangkah, Dasya dan Raya harus berpisah oleh keadaan. Meski Raya dipaksa angkat kaki, ia tak pernah menyerah untuk mendapatkan restu orang tua Dasya. Ia masih berharap suatu hari nanti bisa bersatu lagi. Adegan kembali ke tahun 2001 di mana Arum mengantar Lebas ke kamar budenya Dasya. Kamar itu berada terpisah dari rumah utama dan Lebas bisa tidur di sana. Arum berjanji untuk berbicara dengan ibunya besok pagi. Setelah memberikan selimut dan spray, Arum melenggang pergi meninggalkan pria itu sendirian. Saat hendak tidur, Lebas mendapat telepon dari ibunya Purwanti yang khawatir dengan kondisi putra bungsu. Purwanti menanyakan keberadaan Lebas yang belum pulang juga, padahal jam menunjukkan pukul 12 malam. Ia meminta Lebas untuk segera pulang dan berkumpul dengan keluarga di rumah karena usia Rama Suraya sudah tak akan lama lagi. Lebas pun akan berjanji segera merampungkan semua urusannya agar bisa kembali ke Jakarta. Ia berdalih masih berusaha menuntaskan mandat penting dari romonya itu. Purwanti tak tahu apa keinginan sang suami. Ia berpesan pada Lebas untuk tidak membawa mandat itu pulang ke rumah karena ada banyak hal yang harus tetap tinggal di masa lalu. Ibu memohon agar anak-anak tidak mengukit kisah cinta masa lalu Romo Suraya. Setelah menutup telepon dari ibunya, Lebas meletakkan foto Dasya di meja samping ranjang. Ia kembali membaca kisah ayahnya yang hengkang dari rumah majikan. Kala itu, saat 1965, saat Suraya memilih bekerja di Partai Merah. Ia mengatakan bahwa partai itu adalah satu-satunya tempat yang mau menerima segala kondisi Suraya. Di markas besar Partai Merah, pemasukan terbesar berasal dari penjualan rokok kretek merek merah. Raya menjadi mandor di pabrik rokok merah di bawah arahan Agus dan Mulyadi. Meski bekerja untuk mereka, Raya masih belum berminat untuk terjun di dunia politik. Ia lebih suka mengurus pabrik rokok dan memasarkannya. Raya melenggang pergi ke pasar di mana radio kala itu memberitakan tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya. Melihat ada Pak Idrus di warung, Raya meminta izin untuk berbicara. Ia meminta maaf pada mantan majikan atas kelancangan yang disebabkan olehnya. Raya meyakinkan Idrus jika dirinya benar-benar cinta pada Dasya. Ia masih berharap agar Pak Idrus berubah pikiran dan merestui keinginannya meminang Dasya. Pak Idrus sebenarnya tidak menyangka jika Dasya bisa jatuh cinta. Ia tidak pernah menanyakan perasaan Dasya karena menurut Idrus putri pertamanya itu hanya gadis pendiam yang tidak mengenal cinta-cintaan. Apalagi banyak pria sudah ditolak mentah-mentah oleh Dasya. Idrus sempat menyerah dan mengira putrinya bakal jadi perawan tua. Meski tak bisa meminang Dasya, Suraya mengungkapkan betapa putri Pak Idrus sangat berbakat dalam meracik saus kretek. Ia memberikan rokok racikan saus kretek Dasya agar Pak Idrus mempercayai perkataannya. Ini racikannya anakku. Betul, Pak. Di tempat lain, Dasya lebih senang menghabiskan waktu di gudang tembakau. Raya berlari menemui gadis rupawan itu hanya untuk memberikan kabar baik. Tampaknya, Pak Idrus sudah mengakui kemampuan Dasya meracik saus kretek. Tak hanya itu, Pak Idrus juga menerima hubungan mereka berdua. Setelah merombak saus kretek Merdeka bersama Dasya, Pak Idrus akhirnya meluncurkan produk baru bernama Kretek Gadis. Dengan slogan sekali isap, gadis impian muncul di hadapan Tuan. Peluncuran produk baru itu dibarengi dengan pertunjukan layar tancap yang memutar film Tiga Darah. Raya ikut membantu peluncuran rokok gadis di belakang layar. Rival selalu menyusup di setiap kesempatan emas. Pak Jagat tak mau ketinggalan menyaksikan peluncuran kretek baru itu bersama para antek bayarannya. Sambil menikmati rokok kretek gadis, Pak Jagat berusaha menebak bahan baku yang digunakan dalam campuran. Di waktu yang sama, Seno bertemu Raya di belakang layar. Mereka berbincang berdua sementara Rukayah melenggang pergi menjauhi ibunya untuk membeli jajanan. Seno membuka pembicaraan malam itu dengan ungkapan kebencian pada pria yang merebut kekasih hatinya. Seno menuduh Suraya sebagai antek Belanda yang pernah ditahan puluhan kali dengan kasus penganiayaan berat. Raya tak gentar mengetahui masa lalu kelamnya dikuliti. Ia menggertak balik dengan berkata jika seragam Seno itu tidak pantas untuk mendampingi Dasya karena wanita itu sudah memilih untuk bersama Suraya. Seno menggertak Raya dan berkata jika Dasya bisa terkena imbas dari perseteruan mereka berdua. Ia juga mengancam akan mengawasi Raya agar tidak berbuat semena-mena pada Dasya. Seno melenggang pergi dengan tatapan merendahkan Raya. Di waktu yang sama, Jagat mendekati Rumaisa, cinta lama yang terhalang restu orang tua.
Jagat bisa merasakan bau mawar di rokok kretek itu dan berbisik jika Dasya sangat mengerti apa yang ia inginkan selama ini, yaitu mawar. Jagat seolah hendak berkata jika ia masih mencintai Rumaisa dan ingin bersanding bersamanya. Karena sudah bersuami, Rumaisa menjaga martabat keluarganya dan mengacuhkan Jagat meski hatinya bergetar. Suraya menghampiri Dasya yang sedari tadi mencari keberadaannya. Ia mengajak Dasya untuk makan berdua mumpung film masih berlalu. Setahun setelahnya di tahun 1966, Jagat marah besar di percetakan karena bungkus rokok pesanannya belum jadi juga. Pak Yanto selaku pemilik percetakan itu mengaku salah dan minta maaf. Ia tak menyangka pesanan bungkus rokok Pak Idrus melambung naik di angka yang sangat banyak. Karena Idrus memesan lebih dulu, mereka harus menyelesaikan pesanan Pak Idrus sebelum menggarap pesanan Pak Jagat. Raya mendengar perbincangan itu dan mendengarkan di balik pintu. Jagat yang emosi memaksa Yanto untuk memilih antara Idrus dan dirinya. Raya masuk ke dalam percetakan sambil menyapa Pak Yanto dan juga Jagat. Ia meminta Pak Yanto untuk mengerjakan pesanan Pak Jagat karena stok bungkus rokok masih tersedia beberapa. Pak Yanto kembali meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan semua pesanan nanti malam. Raya juga menanyakan pesanan lain, yaitu kertas undangan pernikahannya dengan Dasya. Pak Yanto menyodorkan selembar undangan sambil berkata jika pesanan yang itu sudah jadi semua. Pernikahan itu akan digelar pada tanggal 6 Juni 1966 di Kampung Lor. Jagat tertawa sinis sambil menyindir Raya yang berhasil menyingkirkan perwira anak bos kretek Bukit Kelapa. Ia mengakui kehebatan Raya dalam bermain strategi. Jagat mulai menghasut Raya agar membenci Idrus dengan segala macam fitnahan. Ia bahkan berjanji akan menggaji 3 kali lipat jika Suraya mau bekerja di pabrik kretek miliknya. Raya menolak tawaran itu dengan kalimat halus. Jagat bergegas pergi sembari berbisik agar Raya mau bergabung dengannya. Pak Yanto memberikan pesanan surat undangan Raya sembari mengucapkan selamat atas pernikahan pemuda tekun itu. Sebelum pergi, Pak Yanto juga memberikan titipan dari Agus dan Mulyadi berupa rokok kretek merah yang terpaksa tutup pabrik. Meski rokok mereka laku di pasaran, pabrik merah terpaksa ditutup setelah partai mereka dibubarkan paksa. Sore itu, radio menggaungkan terbitnya surat perintah 11 Maret yang biasa dikenal sebagai Super Semar. Dari surat itu ditegaskan bahwa pembubaran dan pelarangan Partai Merah di Indonesia harus segera dituntaskan hingga ke akar rumput. Raya membagikan rokok merah pada para pekerja di pasar yang membicarakan dalang bernama Pak Kandar. Setelah terbitnya surat perintah, operasi pemusnahan Partai Merah pun terjadi secara massal. Banyak orang yang pindah rumah, bahkan di antara mereka hilang tak berbekas, termasuk juga Pak Kandar bersama keluarganya. Raya pulang ke rumah Pak Idrus dan bercengkrama dengan keluarga barunya. Melihat surat undangan pernikahannya dengan Raya, Dasya langsung tersenyum lebar. Rukayah ikut senang melihat kakak cantiknya berbinar dan berbunga-bunga. Yumaram menyediakan teh dengan set teko cangkir baru bermerek rokok kretek gadis. Dasya sengaja membuat teko dan cangkir itu sebagai hadiah bagi pelanggan setia. Ia bosan dengan hadiah korek api atau sepeda yang biasa digunakan dalam pemasaran rokok kreteknya. Terobosan baru itu sontak menjadi bahan pujian Idrus untuk putri tercinta. Dengan adanya hadiah itu, Dasya berharap ibu-ibu memperbolehkan suaminya beli rokok sebanyak-banyaknya sampai koleksi teko set mereka lengkap. Kehidupan Dasya kini jauh lebih baik dan membahagiakan. Senyuman riang tampak menghiasi wajah Ayu Dasya di setiap harinya. Ia tak pernah melewatkan satu momen bahagia itu dan tetap menulis di buku harian. Raya menghampiri calon istri yang sibuk menulis untuk pamit pergi ke pasar. Ia menawarkan diri jika Dasya ingin dibelikan sesuatu. Dasya duduk di dekat Raya sembari mengusap lembut wajah pria pujaannya itu. Ia berkata jika Rukayah hendak dibelikan sesuatu di pasar. Adegan kembali ke tahun 2001 saat Lebas tersentak dari lamunan panjangnya. Ia hendak berbicara dengan Arum, namun tampaknya semua orang sudah tidur. Tegar menelpon adiknya mengajak Lebas untuk ikut rapat esok hari. Lebas masih belum bisa pulang karena misinya masih panjang. Dari dalam kamar, Rukayah mendengar suara Lebas dan terbangun dari tidurnya. Ia teringat dengan suara yang sangat mirip dan tak asing di telinga. Rukayah mengintip ke kaca dan bergegas membuka pintu sembari memanggil nama Suraya. Mas Raya, aku titip belikan permen jahe ya. Adegan kembali ke masa lalu di mana Rukayah nitip dibelikan permen jahe. Sama seperti ayahnya, Lebas membuang puntung rokok dari tangan dan menginjak nyala api di ujung tembakau. Rukayah langsung bertanya di mana permen jahe titipannya itu. Ia melihat Lebas sebagai Suraya muda, padahal pria di depannya itu adalah anak bungsu dari Suraya.
Sesampainya di pasar, Raya kaget bukan main melihat kondisi sangat sepi dengan tanda silang merah di setiap pintu kios dan toko. Orang-orang ketakutan keluar dari rumah mereka hingga tak ada aktivitas ramai di pasar. Bahkan percetakan Pak Yanto tampak sepi ditinggalkan begitu saja. Suasana malam itu sangat berbeda dari biasanya. Saat Raya ke pasar, beberapa orang tak dikenal membawa Dasyah pergi. Rukayah berteriak pada Lebas menuturkan jika orang itu membawa kakaknya padahal Pak Idrus tidak terkait dengan Partai Merah. Rumaisa dan Rukayah hanya bisa pasrah melihat Idrus diseret ke dalam mobil bak terbuka. Rukayah yang sudah tua berteriak jika Raya juga dicari oleh gerombolan orang tak dikenal. Seharusnya Raya pulang lebih cepat malam itu. Nada kritis di mesin monitor vital terdengar menderu mengiringi hela nafas Raya yang semakin berat. Sesampainya di rumah, semua sudah terlambat. Raya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Dasyah berusaha membebaskan ayahnya dari tangkapan pria berseragam. Perseteruan panjang malam itu akhirnya terhenti saat kepala Idrus dihantam dengan senjata. Rukayah menangis histeris sampai pingsan sementara Dasyah berusaha membangunkan ayahnya. Dasyah dan Idrus dipaksa naik ke atas mobil membuat Raya keluar dari tempat persembunyian. Pria berseragam itu langsung menodongkan senjata ke kepala seketika itu. Dasyah berteriak memanggil Suraya yang tergeletak di empas suara tembakan. Pria renta itu kini hanya bisa menangis teringat akan semua kejadian traumatis dalam hidupnya. Ia terus meminta maaf pada Jengya, wanita yang paling ia cintai sepanjang hayat. Purwanti menyadarkan Suraya jika yang menjadi istri adalah dirinya. Ia pun berjanji akan tetap berada di sisi Suraya sampai ajal menjelang. Dengan lembut, wanita terkasih Suraya itu mengusap kepala suaminya sambil terus menenangkan kegundahan hati Suraya. Rukayah turut pingsan setelah melihat Lebas dan teringat kejadian paling membebani pikirannya. Pagi itu, Arum cemas menunggu ibunya yang belum siuman. Ia sampai ketiduran di samping ranjang Rukayah hingga Lebas datang membawakan minuman. Arum masih tak mau makan mengingat kondisi ibunya masih kritis, apalagi Rukayah didiagnosa menderita demensia dengan gejala awal. Arum menuturkan jika ibunya memang sudah memiliki gejala demensia sejak lama namun semakin bertambah usia gejalanya semakin parah. Arum melangkah keluar menatap Gunung Sumbing dan Sindoro yang terhampar menghias langit berkabut. Arum tak menyangka keluarga ibunya memiliki sejarah yang kelam hingga membuat semua orang sesak mendengar kisahnya. Arum menghela nafas panjang sembari berbisik jika budenya hampir menikah dengan ayah Lebas. Misteri masih belum sepenuhnya diketahui. Lebas ikut bertanya mengapa ayahnya justru menikah dengan Purwanti. Arum terperanjat mendengar nama itu. Ia bertanya lagi siapa nama ibu kandung Lebas. Ia berkata jika Purwanti adalah kerabat baik ibunya, Rukayah. Lebas mengira Arum sudah tahu jika istri bos rokok terbesar di Indonesia itu bernama Purwanti. Dr. Rati meminta Arum untuk masuk ke ruangannya. Lebas memilih berjaga di kamar rawat Rukayah sembari berbincang dengan ayahnya di telepon. Suraya menanyakan apakah Lebas sudah menemukan Dasyah. Lebas mengakui jika ia belum berhasil menjalankan hajat sang ayah. Namun, ia sudah bertemu dengan Rukayah. Lebas meminta sang Romo untuk menceritakan kejadian ketika Jengyah dibawa paksa. Sambil menangis, Suraya mengenang kembali kejadian kala itu di kota M 1966. Bala tentara dengan mudah menguasai kediaman bos kretek Abu Idrus Muria. Banyak hal buruk terjadi sebelum Suraya tiba di rumah Pak Idrus malam itu. Ternyata Idrus dan Suraya masuk ke dalam daftar Partai Merah yang harus dimusnahkan dari negeri tercinta. Tentara lain berbisik bahwa Suraya sudah dicoret dari daftar. Mereka hanya perlu menangkap Idrus saja. Tentara lain menemukan rokok kretek pemberian Raya yang berada di dalam rumah Idrus. Sebenarnya Suraya baru sampai rumah saat semua kacau balau. Ia baru tahu kejadian aslinya bertahun-tahun kemudian dari seorang kerabat. Keributan malam itu disebabkan karena rokok kretek merah yang dibawa Suraya dari percetakan Pak Yanto. Siapapun yang berurusan dengan Partai Merah seolah jadi musuh yang harus dibumi hanguskan. Orang-orang dibuat terlalu takut dengan hal berbau merah. Tembakan itu melesat ke langit gelap untuk menghentikan Suraya yang terkenal nekat. Dasyah hanya bisa berteriak sambil menangis di dalam mobil tentara. Ia meminta Raya untuk segera lari dari kota M dan minggat sejauh-jauhnya. Seusai tembakan, Raya tak gentar dan tetap melangkah ke depan menghampiri Dasyah. Kali ini tembakan benar-benar mengenai kakinya. Raya tersungkur tak berdaya dengan rintihan menyakitkan. Ia tak mau hanya pasrah. Meski kakinya terasa berat melangkah, Suraya kembali bangkit dan melenggang pergi menjauh dari kota.
Dalam pelarian itu, Raya berpikir Dasyah menyuruhnya pergi agar bisa menyelamatkan Dasyah dari sekapan tentara. Dengan nafas yang terengah-engah, Raya berhasil sembunyi di ruang bawah tanah hingga pagi menjelang. Saat derit pintu terbuka, semburat cahaya pagi menyinari sosok wanita pujaan hati yang turun menghampiri. Raya berulang kali memanggil Jengyah, namun naas gadis itu adalah Purwanti. Semalaman suntuk, Raya bersembunyi di gudang bako milik Pak Jagat yang berada di bawah tanah. Purwanti langsung melaporkan pada ayahnya dan merawat Raya dengan sepenuh hati. Setelah mengeluarkan peluru di kaki Raya, Purwanti menutup luka dengan perban dan obat-obatan seadanya. Ia meyakinkan jika rumah itu aman untuk dijadikan tempat sembunyi. Mengetahui dirinya berada di rumah Pak Jagat, Raya langsung menanyakan kondisi keluarga Dasyah. Purwanti menunduk sedih dan berkata jika warga tidak ada yang mengetahui kemana Pak Idrus dan Dasyah dibawa. Kala itu, kabar yang beredar penuh dengan simpang siur yang tak jelas sumber muaranya. Raya keluar dari gudang menyaksikan pabrik kretek milik Pak Jagat dengan suasana yang berbeda dari pabrik Pak Idrus. Pak Jagat tampak sibuk menangani para penjaga yang menjemur tembakau di halaman rumah. Melihat Raya sudah siuman, Jagat menyapa pemuda itu dan membawanya ke dapur untuk minum teh berdua. Jagat menegaskan bahwa Idrus telah tiada dibunuh karena dianggap musuh bangsa. Keluarga Pak Idrus pun menghilang bak di telan bumi tanpa ada yang tahu nasib mereka bagaimana. Karena kondisi di luar sedang tidak aman penuh gonjang-ganjing, Jagat menyarankan agar Raya tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Raya masih keras kepala melenggang pergi dengan kaki yang terluka untuk menemukan Dasyah. Ia sampai tersungkur ke tanah, tak kuat menanggung beban hidup yang teramat berat. Uluran tangan Pak Jagat seolah membuktikan bahwa dunia masih baik-baik saja. Suraya terpaksa merengkuh tangan itu dan hidup bersama Pak Jagat selamanya. Seiring berjalannya waktu, Suraya selalu berharap agar bisa lekas sembuh untuk mencari keberadaan Dasyah dan keluarganya. Setiap malam, ia berjalan melintasi Tugu Kota Galeh untuk menyelinap masuk ke rumah Pak Idrus. Pabrik rokok kretek itu hanya tersisa bangunan tak bertuan, tinggal kenangan. Raya berulang kali berbicara pada dirinya sendiri jika semua sudah terlambat. Tak banyak yang selamat dari peristiwa malam berdarah itu. Pak Jagat termasuk satu dari sedikit yang selamat. Bos kretek proklamasi itu kecewa saat mengetahui Raya menyelinap masuk ke rumah Pak Idrus. Ia harus mempertaruhkan nyawa untuk menyembunyikan Raya di rumahnya. Jagat menyuap bala tentara agar nama Raya dihapus dari daftar Partai Merah. Kini ia meminta balas budi dan memaksa Raya untuk menyaingi kesuksesan rokok kretek gadis. Jagat memberi janji palsu untuk menjamin keselamatan Dasyah jika Raya mau menuruti perintah darinya. Suraya mulai bekerja di tempat itu meski luka tembakan masih basah dan kakinya pincang. Purwanti selalu ada di sisi Suraya untuk memberikan dukungan dan merawat luka Suraya. Mereka bekerja sama dengan Pak Trismo selaku tengkulak tembakau terbaik di kota M. Tak jarang, Sujagat menerima tamu jenderal untuk membicarakan keamanan kota. Ia duduk di meja kerja tergelak tawa. Pak Jagat sangat puas dengan penjualan rokok kreteknya yang meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Raya masuk ke ruangan Pak Jagat untuk menanyakan kabar Dasyah. Wajah bahagia Jagat berubah menjadi gusar. Ia memaksa Raya untuk memberikan racikan saus kretek yang sama enaknya seperti rokok gadis milik Idrus. Akhirnya malam itu Raya menyelinap ke rumah Pak Idrus dan masuk ke ruang saus untuk mencari ramuan yang diharapkan. Ia menemukan sebuah buku catatan milik Dasyah di rak meja, namun pistol sudah menempel di belakang kepala. Seno mengetahui banyak hal yang sengaja disembunyikan dari Raya. Mereka bergulat hebat memperebutkan apa yang seharusnya jadi miliknya. Dengan kekuatan yang sama, tangan mereka sudah saling mencekik. Seno memperingatkan jika Raya ingin melihat Dasyah bahagia, maka Suraya harus merelakan gadis itu. Mendengar hal paling dibenci, adrenalin memuncak. Rasa cinta yang amat dalam di hati Suraya tak akan pernah padam meski nyawanya menghilang. Ia menyerang balik hingga Seno tak berkutik. Meski berhasil menguasai pistol itu, Raya memilih untuk membiarkan Seno hidup. Ia kembali ke ruang saus dan mengambil 2 buah buku catatan. Setelah menemukan ramuan kretek gadis, akhirnya Raya berhasil membuat duplikat dengan rasa yang sama persis seperti saus buatan Dasyah. Sujagat tertawa bahagia menghisap rokok idamannya itu. Dengan saus itu, ia yakin bisa menguasai bisnis kretek di seluruh tanah Jawa. Di suatu hari, Raya mengucapkan rasa terima kasih pada Purwanti yang sabar merawatnya hingga sembuh total. Jagat tampak memperhatikan mereka berdua dari dalam rumah. Raya merayu Purwanti dan menciumnya sebagai tanda balas budi. Suraya yang kini sudah renta itu menangis tanpa henti. Ia hanya ingin menebus kesalahan di masa lalu sebelum ajal menghentikan nafasnya.
Arum dan Lebas sampai lemas mengetahui kenyataan pahit di kehidupan masa lalu orang tua mereka itu. Arum sangat sedih mengenang budenya Dasia yang kini hilang entah kemana. Ia merasa tak sanggup melanjutkan perjalanan mencari Dasia. Lebas mengerti perasaan Arum dan mohon pamit. Sesampainya di Jakarta, Lebas buru-buru menemui ayahnya yang terbaring lemah di rumah sakit kamar eksklusif. Ia mengembalikan kaleng rokok kretek gadis yang seharusnya diciptakan oleh Dasia sang kekasih hati. Di tempat lain, Rukayah sudah bisa pulang dan kembali ke rumah bersama Arum. Rukayah tidur di ranjangnya sementara Arum ikut tidur memeluk ibunya. Rukayah teringat ada laki-laki di rumah kemarin malam. Ia mengira pria itu adalah pacar Arum. Anak gadisnya itu berkata jika dirinya tak ingin ada pria di rumah. Ia hanya ingin hidup berdua saja dengan ibunya. Rukayah terperanjat dari ranjang seolah mencari sesuatu yang sudah lama terlupa. Arum langsung ikut membantu mencari kaleng yang disimpan di dekat dompet. Setelah memeriksa isi rak meja, Arum menemukan kaleng rokok dan langsung diberikan pada ibunya. Rukayah menangis teringat kakaknya Dasia dan memeluk kaleng usang itu dengan kuat. Rukayah memberikan kaleng itu pada Arum dan tidur lagi. Saat dibuka, ternyata kaleng itu berisi sobekan kertas milik Dasia. Karena ada tugas jaga malam itu di rumah sakit, Arum membawa kaleng itu untuk dibaca sambil kerja. Ternyata isi catatan itu mengisahkan kejadian saat Dasia disekap oleh para anggota. Ia memeluk ayahnya sambil menangis merasa jadi wanita paling lemah. Perjalanan panjang malam itu bermuara di satu tempat besar yang menampung banyak wanita sekaligus. Mereka diberi makan tak layak seperti hewan hingga harus berebut satu sama lainnya. Dasia hanya terdiam tak mau makan teringat sang ayah yang tak pernah membuka matanya lagi. Dasia dipisahkan dari ayahnya dan hidup di dalam penampungan. Ia selalu bermimpi agar bisa bertemu kembali lagi dengan Suraya, satu-satunya pria yang memberi harapan hidup untuknya. Dengan mengingat Suraya, Dasia kembali menemukan kekuatan dalam dirinya. Adegan terhenti saat Arum mendapat telepon dari kamar pasien. Di waktu yang sama, Purwanti menceritakan kisahnya pada Lebas. Tak lama setelah Raya bekerja pada Pak Jagat, Purwanti segera bertunangan dengan pria pujaan hati. Masih di tahun 1966, Purwanti bisa melihat semangat juang Raya untuk bekerja lebih giat jauh daripada sebelumnya. Purwanti selalu mendukung Raya tanpa pernah mengeluh suatu apapun juga. Cinta mendalam di hati Purwanti selalu bisa menepis rasa sepi saat Suraya bekerja tanpa henti. Sementara itu, waktu berlalu terasa semakin cepat hingga 2 tahun Dasia terpenjara di penampungan. Para tentara itu membawa Dasia pergi dengan kepala ditutupi kain goni. Bersama gadis tertuduh lainnya, mereka diturunkan di tepi jalan tanpa tahu arah dan tujuan. Meski terbebas dari penjara, kehidupan para eks-Partai Merah itu menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dasia melangkah tertatih menuju ke rumahnya, namun tempat itu hanya bangunan terbengkelai yang dikucilkan warga. Ia menangis histeris dengan penuh nestapa hingga jatuh pingsan tanpa ditolong satu orang pun jua. Di waktu yang sama, Suraya bertemu dengan Yumarem yang berjalan bersama cucunya. Yumarem berkata jika Dasia pasti akan senang melihat Raya bahagia. Kalimat itu seperti sindiran halus untuk pria yang akhirnya menikahi wanita lain. Setelah menceritakan hal itu, Purwanti melenggang pergi untuk istirahat sejenak. Suraya terbangun dengan kaleng Dasia di genggaman. Pagi harinya, Dasia sudah bersama ibunya dan ada Rukayah juga. Setelah sekian lama tak bertemu, tangisan Rumaisa jauh lebih perih dari suara kematian. Dasia berulang kali meminta maaf pada ibunya karena ia jadi penyebab malapetaka. Ternyata Seno sudah mendengar berita tentang pembebasan tahanan dari para tentara. Ia bergegas pergi ke rumah Pak Idrus dan membawa Dasia pada keluarga. Seperti disambar petir, pria yang ditolak oleh Dasia dulu justru jadi penyelamat keluarga. Rumaisa menceritakan betapa Seno sangat mengkhawatirkan Dasia dan selalu mencari keberadaan gadis itu. Dasia langsung bertanya perihal Suraya. Ia tak tahu jika Raya sudah bertunangan dengan Purwanti dan jadi bos kretek Raya. Sambil menahan tangis, Rumaisa meminta putrinya untuk melupakan Suraya. Ia berharap bisa memulai kehidupan dari awal lagi. Rukayah menangis di hadapan kakaknya menuturkan bahwa Suraya sudah mempersunting Purwanti. Saking sedihnya, Dasia sudah tak bisa menangis lagi. Surat kabar pagi itu memberitakan pernikahan putri bos kretek dengan Suraya yang digelar meriah. Banyak ucapan selamat yang dikirim, bahkan pada setengah halaman koran. Dasia masih tetap menuliskan perasaannya untuk mengurangi beban berat yang dipikul setiap detiknya. Kenyataan terperih saat Dasia tak bisa bersatu dengan Suraya meski sudah terbebas dari penampungan.
Depresi berat membuat Dasya semakin tak karuan. Rumaisa semakin sedih melihat putri cantiknya dan meminta Dasya untuk menguatkan diri. Dasya memberanikan diri untuk pergi ke pesta pernikahan Suraya. Ia hendak menagih janji yang bertahun dinanti. Dengan sekuntum mawar putih, Dasya memasuki gedung pernikahan yang penuh dengan para tamu undangan. Suraya masih sibuk bekerja, bahkan di hari pernikahannya sendiri. Ia memaksa tim marketingnya Danu untuk memasarkan rokok ke Jakarta. Dengan merek rokok Jagat Raya, ia yakin betul rokok kretek itu akan menembus pasar ibu kota. Dasya masih mencari keberadaan Suraya dan nekat masuk ke area rumah Jagat. Dasya masuk ke dalam kamar kosong di mana rokok Jagat Raya memiliki aroma khas seperti saus racikannya sendiri. Bukan salah lagi, rokok itu memang sengaja diracik menggunakan resep saus ciptaannya. Jenderal, kerabat Pak Jagat turut memberi selamat atas pernikahan Suraya. Setelah berbincang, Raya baru menyadari jika selama ini Jagat tidak pernah mencari Dasya. Jenderal bahkan tak pernah mendengar nama Jagat menyebut nama wanita itu. Suraya melenggang pergi masuk ke kamar di mana Dasya menikmati puntung rokok tiruan itu. Dasya langsung memukul kepala Raya dengan vas bunga dan berlari meninggalkan pria keparat itu. Suraya mengejar sambil menjelaskan banyak hal yang terjadi. Omong kosong untuk Dasya yang selama tahun menderita, berharap Pangeran Pujaan Hati menyelamatkannya dari pasungan. Mendengar kata cinta dari Suraya, Dasya memberi kesempatan untuk pergi bersama dan memulai lagi dari awal. Suraya tak bisa menyahut ajakan itu dan membiarkan Dasya pergi dari hadapannya. Ia kembali masuk ke gedung pernikahan untuk melanjutkan prosesi sungkeman. Dasya menangis di hadapan Seno sembari menceritakan semua hal yang tragis dalam hidupnya. Arum sampai sesak membaca kisah budenya itu dan air mata terus tumpah membasahi pipi. Foto Usang tersimpan di bagian bawah kaleng yang tampak seperti Dasya dengan menggendong bayi. Pagi harinya Arum menelpon Lebas dan meminta pria itu untuk menemuinya. Sepulang kerja, Arum memperhatikan foto budenya hingga menemukan sebuah kamar tersembunyi. Ia menjebol triplek penutup kamar rahasia itu hingga membangunkan Rukayah yang masih tidur. Mendengar dentuman dari kamar sebelah, Rukayah menyadari jika putrinya sudah tahu rahasia keluarga. Ia hanya bisa menangis di atas ranjang berharap semua baik-baik saja. Arum berhasil menemukan pintu bawah tanah yang dijadikan sebagai ruang saus oleh Dasya. Semua perlengkapan meracik saus masih lengkap di sana, termasuk juga pakaian dan foto keluarga Dasya. Anehnya, di sebuah foto tertulis nama Arum Cengkeh di tahun 1974, di mana ternyata Arum adalah anak Dasya. Arum menangis sejadinya karena seumur hidup ia tak tahu jika Dasya adalah ibu kandungnya sendiri. Saking sedihnya, Arum sampai ketiduran di meja saus Dasya. Saat terbangun, ternyata hari sudah sore. Lebas sampai di rumah itu dan membangunkan Arum. Setelah mengetahui semuanya, Arum memeluk bibinya Rukayah tanpa berbicara satu patah kata pun. Lebas menunggu di luar kamar ditemani suara tangis yang menderu. Di waktu yang sama, kondisi kesehatan Suraya semakin memprihatinkan. Purwanti dan Karim panik melihat ayah meronta kesakitan. Dengan tubuh gemetaran, Suraya masih menyebut nama Jengyah. Ia mengucapkan maaf sembari meyakinkan Jengyah jika dirinya benar-benar tak tahu apa yang terjadi di malam itu. Suraya baru tahu jika Pak Jagat yang menfitnah Pak Idrus sebagai anggota Partai Merah setelah ia menikah dengan Purwanti. Nama Idrus Muria tertulis dalam daftar merah hanya karena Pak Jagat mengenal seorang jenderal yang bisa menuduh sesuka hati. Tepatnya di Kudus pada tahun 1973, Purwanti dan Raya memutuskan untuk pindah dari kota itu dengan membawa dua buah hatinya, Tegar dan Karim. Mereka hendak merantau ke Jakarta untuk memulai hari yang baru dan menjemput kesempatan besar menjadi jutawan gila. Meski sudah belasan tahun berlalu, Suraya belum bisa menghapus kenangan cinta pada Dasya. Ia jelas-jelas menyimpan foto di pabrik Pak Idrus dan buku catatan Dasya yang tertata rapi dalam kotak. Ia merasa bersalah atas apa yang terjadi. Untuk menebus dosa-dosanya, Suraya mengirim surat pengakuan yang bisa membawanya masuk bui. Adegan berjalan mundur ke tahun 1973 di kota M. 3 tahun sebelum pindah ke Kudus, Raya bertemu dengan Seno di depan gudang tembakau. Ia menitipkan buku catatan Dasya pada Seno agar kembali kepada pemiliknya. Seno menyindir Suraya yang terlibat di Partai Merah hingga menyebabkan keluarga Dasya porak-poranda. Ia bahkan tahu ada orang yang melindungi Suraya hingga dihapus dari daftar merah. Seno menegaskan bahwa Suraya adalah pengkhianat yang mencelakakan keluarga Dasya. Mengetahui semua hal itu, Suraya langsung menemui mertuanya Jagat untuk meminta penjelasan.
Dengan penuh kebanggaan, Jagat sengaja memanfaatkan kedekatan Raya dengan Partai Merah sebagai peluang untuk menyingkirkan Idrus. Ia berkata jika seharusnya Raya yang ditangkap oleh bala tentara, namun Idruslah yang dijadikan kambing hitam. Raya sangat marah dengan pengakuan bapak mertuanya itu, namun Jagat merespon dengan tawa sinisnya. Ia berkata jika kesuksesan besar sudah sepatutnya butuh pengorbanan besar. Jika Raya terus mengusik masa lalu, maka keluarga Idrus akan semakin tersiksa. Di tahun 2001 itu, Suraya yang sekarat hanya bisa menangis dan berkata jika omongan Pak Jagat benar semua. Dirinya lah yang membuat Pak Idrus terbunuh. Purwanti melenggang pergi untuk memanggil dokter dan meminta anak-anaknya menemani Romo. Lebas tampak lelah setelah bolak-balik dari Jakarta. Ia sengaja membawa permen jahe untuk Rukaya sebagai pelunasan janji sang ayah. Rukaya menatap ke wajah Lebas yang terlihat tak asing di matanya. Setelah terbangun, mereka makan bersama sambil berbincang santai. Rukaya sempat meminta maaf karena ingatannya tak seperti dulu lagi. Ia mudah lupa dan beberapa kenangan hilang entah kemana. Lebas meminta Rukaya untuk menceritakan soal Jengyah. Mendengar nama itu dipanggil membuat detak jantung Rukaya berhenti sesaat. Sudah lama ia tak mendengar orang memanggil nama Dasyah. Rukaya membenarkan jika kakaknya Dasyah adalah ibu kandung Arum. Setelah Rumaisa meninggal, Rukaya dan Dasyah hidup bersama untuk melindungi satu sama lain. Mereka masih bertahan di Kota M ketika Rokok Jagat Raya resmi membuka cabang di Jakarta. Dasyah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rasa sedihnya, namun Rukaya adalah orang yang paling memahami kakaknya. Rukaya selalu sabar menghadapi kakaknya yang depresi berat. Ia tak mau kehilangan anggota keluarga lain setelah kemalangan yang bertubi-tubi menghajar perasaan mereka. Rukaya membujuk kakaknya untuk membuka hati pada pria baru. Seno datang membawakan bahan makanan dan berbincang dengan Dasyah. Rukaya sengaja memberi mereka waktu berdua agar semakin dekat dan mengenal satu sama lain. Tampaknya Dasyah mengalami trauma berat setelah ditahan dengan tuduhan anggota Partai Merah. Sulit baginya untuk berbaur dengan warga karena label yang diberikan padanya jauh lebih buruk dari pelacur sekalipun. Dasyah bahkan menolak tawaran Seno untuk bekerja sebagai peracik saus di pabrik rokok ayahnya. Seno mencoba membujuk Dasyah jika semua akan berjalan lancar dan baik-baik saja. Rukaya yang sibuk memasak di dapur menemukan bungkusan hijau dan memberikannya pada Seno. Bungkusan hijau itu berisi buku catatan yang dititipkan Raya untuk Dasyah. Seno tak memberikan buku itu dan menyembunyikannya dari Dasyah. Setelah berbincang dengan ayahnya, Seno mempekerjakan Dasyah sebagai peracik saus rahasia di pabrik kreteknya. Warga hanya tahu Pak Eko yang menjadi peracik saus kretek Bukit Kelapa. Padahal sebenarnya mereka punya peracik handal rahasia yang bekerja dari rumah tersembunyi di ruang bawah tanah. Seno membawa semua kebutuhan meracik saus di rumah itu bersama Pak Eko. Rukaya ikut membantu membersihkan ruang bawah tanah yang kotor. Rumah itu bukan milik Dasyah namun dipinjami oleh Seno untuk ditempati keluarga korban Partai Merah. Semenjak memiliki ruang saus di rumahnya sendiri, Dasyah getol bekerja tanpa kenal lelah. Ia bahkan betah di ruangan itu sampai larut malam. Dasyah selalu membuat resep saus kretek baru namun entah mengapa selalu gagal dan tak sesuai harapan. Botol saus mawar yang berasal dari rumah Pak Idrus turut dibawa ke rumah persembunyian Dasyah. Ia masih ingat betul aroma saus mawar namun tak bisa membuat yang sama meski semua bahan tersedia. Melihat Dasyah ketiduran di meja racik, Seno menyelimuti tubuh gadis itu dengan pakaian. Akhirnya Dasyah berhasil meracik saus kretek gadis sama seperti dulu lagi. Seno mencicipi rokok itu yang terasa manis di bibirnya. Rokok Tingwe atau Lingting Dewi itu sudah menjadi tradisi yang tak akan lekang oleh waktu. Untuk kedua kalinya, Seno mendekati Dasyah dan memintanya untuk dijadikan pendamping hidup. Setelah semua jasa dan kebaikan yang dilakukan Seno pada keluarganya, kini Dasyah tak bisa mengelak lagi. Seno yang seorang perwira dilarang keras berhubungan dengan ex Partai Merah. Akhirnya, pernikahan mereka dilakukan secara diam-diam agar tidak menjadi polemik di kalangan masyarakat. Keluarga Seno pun tak ada yang datang untuk menyaksikan hari bahagia itu. Rukaya memiliki andil yang besar dalam prosesi pernikahan itu. Seno dan Dasyah tampak bahagia menjalani kehidupan sebagai sepasang suami istri yang sah. Beberapa bulan kemudian, Seno ditugaskan ke Irian untuk mengamankan pemberontakan di sana. Dasyah berusaha menepis firasat buruk yang menggema dalam dada. Ia tak pernah menginginkan hal buruk menimpa sang suami. Benar saja, baru 2 minggu berlalu 2 orang tentara mengetuk pintu rumah Dasyah untuk mengirimkan barang pribadi Seno di medan pertempuran.
Surat keterangan kematian itu menjadi surat cinta terakhir dari Seno untuk Dasya sebagai kapten yang gugur dalam tugasnya. Untuk kesekian kali, jiwa Dasya mati terbunuh oleh takdir. Untuk membantu keuangan kakaknya, Rukayah mulai belajar menjahit dan menerima semua pesanan baju dari tetangga. Seiring berjalannya waktu, Dasya menyadari jika dirinya tengah berbadan dua. Ia melahirkan putri cantik dengan posisi membungkuk agar leher si jabang bayi tidak terjerat tali pusar. Kehadiran Arum membawa senyuman indah kembali merekah di wajah Dasya. Rukayah yang sudah rentah melihat bukan karena ingat dengan Suraya, namun wajah pemuda itu lebih mirip seperti Purwanti, kerabat dekat yang sama-sama suka permen jahe. Setelah perbincangan yang berat itu, Lebas berusaha menghibur Arum dan membawa liburan ke luar negeri. Arum tampak tak tertarik dengan semua kemewahan itu. Ia hanya bingung dengan jalan kehidupan yang penuh misteri. Hanya dalam beberapa hari, Arum sudah merasa sangat dekat dengan Lebas. Mereka berdua sama-sama ingin tahu tentang kebenaran yang terjadi, namun setelah mengetahui semuanya, mereka takut menghadapi kebenaran itu sendiri. Arum berpikir sejenak dan langsung mengajak Lebas pergi ke rumah Pak Eko, peracik saus kretek Bukit Kelapa. Rumah itu penuh dengan koleksi rokok kretek jadul yang menjadi hobi Pak Eko meski di usia senja. Arum menunjukkan foto Dasya yang berdiri di dekat Pak Eko tepat di dalam ruang saus rahasia. Pak Eko mengaku banyak belajar dari istri Seno itu. Ia bercerita di tahun 1974, Dasya masih sibuk meracik saus meski Pak Tira menghentikan kontrak kerjanya. Pak Eko bertugas membantu Dasya meracik saus dan tampak seperti asisten di sana. Dasya meyakinkan Pak Eko untuk membuka usaha kretek sendiri. Dengan tekad yang kuat, Pak Eko berhasil mendirikan pabrik kretek miliknya sendiri meski tak sebesar milik pabrik Pak Tira. Rokok kembang Setaman jadi produk andalan di industri rokok kretek rumahan milik Pak Eko. Ia tak memiliki karyawan tetap yang bekerja di rumahnya, namun saat mendapat pesanan, Pak Eko memanggil para ibu rumah tangga di sekitar rumah untuk membantu menyiapkan permintaan pelanggan. Pak Eko selalu menawarkan kerjasama dan bersedia membagi hasil penjualan rokoknya pada Dasya. Namun, karena berbagai hal buruk terus mengikuti, Dasya menolak tawaran kerjasama itu agar tidak menjadi bala bisnis di rokok Pak Eko. Meski demikian, Pak Eko tetap rutin mengirimkan sebagian keuntungan pada keluarga Dasya yang tersisa, yaitu Rukayah. Pak Eko menunjukkan resep saus Dasya yang diberikan padanya. Pak Eko mengikuti semua catatan itu tanpa melewatkan hal terkecil sekalipun. Mengetahui rokok kembang Setaman itu menggunakan resep racikan ibunya, Arum nekat mencoba menghisapnya. Seorang dokter yang selalu melarang perokok itu akhirnya melanggar komitmennya sendiri. Dari aroma yang tersimpan kuat di lidah, Arum berusaha memahami karakter ibu kandungnya yang penuh dengan kisah tragis dalam hidupnya. Di waktu yang sama, Suraya mengucap terima kasih pada istrinya Purwanti yang tetap sabar merawat dan menemaninya di akhir hayat. Lebas berpamitan pada Arum untuk kembali pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan itu, Lebas mencoba rokok kembang Setaman milik Pak Eko yang rasanya jauh melebihi nikmatnya rokok filter. Ia menelpon kakaknya untuk disiapkan helikopter agar cepat sampai Jakarta. Sesampainya di sana, Lebas menyuguhkan rokok itu pada Karim dan langsung memuji kenikmatan rokok DR. Lebas tertawa sambil berkata jika rokok itu bukan rokok DR. Ia mengungkapkan bahwa rokok itu adalah rasa milik Romo Suraya dan cinta sejatinya Jengyah. Nama saus rokok itu dulunya adalah kretek gadis. Tegar mencicipi rokok itu dan ternyata mirip dengan rokok DR. Lebas menguak rahasia jahat di mana rokok DR memang menjiplak resep asli dari Jengyah. Tegar tak terima dengan perkataan adiknya itu hingga mereka berdebat kencang di kamar ayahnya. Purwanti menghadapi anak-anaknya yang saling bertengkar. Ia meminta mereka untuk menebus kesalahan kakek Sujagat terhadap keluarga Pak Idrus. Purwanti menangis karena selama ini ia hanya bisa menutup mata terhadap kejahatan ayahnya sendiri. Ia menyadari jika kejahatan orang tua memberi dampak pada anak-anaknya. Kini ia yang harus menanggung akibat dari kesalahan Pak Jagat di masa lalu. Lebas melenggang pergi menemui ayahnya di kamar. Ia duduk di samping ayahnya sembari bercerita jika ia sudah tahu semua kisah hidup Sang Romo. Suraya membeberkan rahasia besar yang tidak pernah ia ungkapkan sebelumnya. Di tahun 1975, Raya kembali ke Kota M dengan menggunakan kereta saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Kota Kudus. Raya melihat dari luar jendela di mana Dasya berjalan menyusuri tepi peron dengan kebaya putih anggunnya. Raya langsung keluar dari gerbong untuk mencari sosok wanita yang paling ia cintai itu. Raya memanggil Dasya hingga mereka saling bertatapan muka. Suraya meminta maaf pada Dasya, namun wanita itu masih sangat marah. Ia memukuli tubuh kekar Suraya dan dibawa masuk ke ruang penyimpanan barang.
Raya meminta maaf pada Dasya dan membeberkan kelakuan licik jagat yang menfitnah Pak Idrus. Ia bertanya apakah Dasya sudah membaca surat yang diselipkan di buku catatan itu. Raya menitipkannya pada Seno, namun naasnya tak pernah sampai ke tangan Dasya. Saat Dasya mulai tenang, Raya menuturkan jika Pak Jagat sangat iri dengan Pak Idrus. Jagat ingin merebut semua yang dimiliki Idrus dan memasukkan nama Idrus ke daftar merah. Suraya menyesal telah memilih Purwanti. Ia seharusnya tetap berada di sisi Dasya, bukannya Seno. Dengan tangisan yang menyesakkan dada, Dasya berbisik bahwa suaminya Seno telah tiada. Raya masih membuka harapan kembali ke pelukan Dasya. Wanita itu pun menyambut dengan tangan terbuka. Ia hendak menunggu Suraya kembali padanya sampai kapanpun jua. Sebelum pergi, Suraya berjanji akan memperbaiki semua kekacauan yang telah ia lakukan. Ia meminta Dasya untuk menerimanya lagi saat dipinang nanti. Raya berbisik untuk menemui Dasya di stasiun kereta Kota M minggu depan. Janji itulah yang terakhir dikatakan Raya pada Jengyah. Saat hari yang dinantikan tiba, Raya sudah siap menyambut hari baru bersama Dasya. Naasnya wanita itu tak kunjung tiba. Raya menunggu hari pagi hingga petang. Ia nekat singgah beberapa hari di Kota M untuk mencari keberadaan Dasya. Ia bertanya ke semua orang, namun tak ada satupun yang tahu keberadaan Dasya. Di tahun 1979, Rama masih terus mencari keberadaan Dasya dengan menghubungi semua pekerja Pak Idrus. Ia membalas kesalahannya di masa lalu dengan membantu kehidupan para pekerja di pabrik rokok Merdeka. Di tahun 1980, Raya kembali ke Jakarta untuk memimpin rapat pergantian logo rokok lama dengan yang lebih modern. Rokok itu sangat mirip dengan undangan pernikahan Raya dengan Dasya yang berinisial DR. Adegan kembali ke masa tua Suraya yang penuh dengan siksaan batin. Ia meminta maaf pada Lebas karena dirinya bukan ayah yang baik. Lebas menuturkan jika ia tidak berhasil menemukan Jengyah, namun pada akhirnya ia bisa menemukan anak kandung Dasya yang bernama Arum. Suraya tampak sangat bahagia mendengar hal itu. Ia langsung terperanjat dari tangisan dan raut sedih berganti harapan binar. Suraya tak sabar mendengar cerita Lebas perihal anak kandung Dasya. Di tempat lain, Rukayah memberikan catatan Dasya pada Arum untuk dibaca. Selang beberapa hari berlalu, Arum dijemput mobil Lebas untuk berkunjung ke rumah Pak Idrus. Rumah itu dibeli oleh Suraya untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Selain dirawat, rumah itu juga dibersihkan dan ditata seperti aslinya tanpa ada perubahan secuil apapun. Ia memperkenalkan Arum dengan kedua kakaknya, Karim dan Tegar. Suraya turut hadir melihat putri cantik Dasya yang kini telah dewasa. Di hadapan anak-anaknya, Suraya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Arum. Ia masih berjanji untuk memperbaiki semua kekacauan itu. Raya berkata jika ia berharap Rukayah ikut datang ke sana agar ia bisa meminta maaf secara langsung padanya. Namun, perasaan trauma yang amat mendalam di hati Rukayah membuatnya enggan kembali ke rumah lama. Suraya bersikeras untuk menemui Rukayah di kediamannya agar anak-anak tidak menderita akibat dari kesalahan orang tuanya. Arum kini menceritakan kejadian yang terjadi pada budenya setelah bertemu Suraya di stasiun kereta. Dasya langsung pulang untuk mencari surat dari Raya yang diselipkan di buku catatannya. Dasya membaca surat itu berulang kali dan mematapkan hati untuk kembali bersama Suraya, namun sayangnya Rukayah tidak setuju. Kondisi ekonomi mereka yang ringsek dirasa tak pantas untuk bersanding dengan bos rokok ternama seantero jagat raya. Suraya takut tak bisa menerima anak Seno di antara mereka berdua. Di hari sebelum bertemu Suraya lagi, Dasya tiba-tiba jatuh sakit. Dokter mendeteksi ada peradangan dan infeksi yang menjalar ke seluruh tubuh Dasya. Kondisi Jengyah yang semakin lemah membuatnya putus asa. Ia meminta Rukayah untuk merawat Arum setelah ia tiada. Hanya dalam waktu seminggu, akhirnya Dasya berpulang ke Yang Maha Kuasa. Hanya Rukayah dan Pak Eko saja yang mengetahui kejadian itu. Mereka berdua berjanji untuk tidak menceritakan hal itu pada siapapun juga. Suraya menangis sambil meminta agar diantar ke makam Dasya. Bersama Arum mereka nyekar siang itu juga mengenang sosok Dasya nan cantik jelita. Suraya melenggang ke dalam ruang saus dan membayangkan Jengyah berdiri di hadapannya tersenyum dengan gemulai tubuh nan lembut. Tak berselang lama Suraya meninggal dunia dan Rukayah melayat ke sana. Setelah puluhan tahun, Rukayah akhirnya bertemu dengan kerabat dekatnya lagi, Purwanti. Mereka saling berpelukan dan kembali bersahabat meski usia sudah senja. Arum kembali ke Museum Kretek untuk mendonasikan barang peninggalan ibunya. Melihat Lepas datang menghampiri, Arum mengajak teman barunya itu untuk membantu mencarikan keluarga ayahnya, Pak Seno Aji. Kali ini Arum memimpin investigasi dan memaksa Lepas naik motor untuk pertama kali.
Pemuda itu dibonceng Bu Dokter untuk memulai perjalanan baru untuk mencari jati diri, dan kisah pun berakhir. Sang penulis novel Gadis Kretek, Ratih Kumala, adalah anak dari keluarga pemilik rokok kretek di Muntilan. Meski demikian, penulis kelahiran Jakarta itu membutuhkan waktu 4 tahun untuk riset pengembangan rokok di masa Orde Lama ke rezim Orde Baru. Menonton serial ini benar-benar membangkitkan nostalgia di era-era yang berlalu di Indonesia. Era 2000-an dengan ponsel detail, pager, dan transportasi hingga layot Jakarta bisa terasa sangat nyata. Terlebih lagi, properti dan aset pabrik kretek terlihat lebih detail juga otentik. Tak heran jika series ini menjadi nomor 1 terlaris di platform berbayar. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.